Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, insya Allah kalian dalam keadaan sehat semuanya. Anak-anakku sekalian, berjumpa kembali dengan Pak Ahmad. Kita akan melanjutkan pelajaran Akidah Akhlak kelas 2. Setelah kemarin materi kita tentang Nabi Nuh, hari ini kita akan lanjutkan. Nah, anakku sekalian, sebelum kita mulai, marilah seperti biasa kita awali dengan bersama-sama membaca doa dengan harapan semoga keluarga kita, saudara kita, dan khususnya negara yang kita cintai, Indonesia, diberikan segera bebas dari corona. Al-Fatihah. Oke, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan melanjutkan tentang kisah Nabi Nuh. Kemarin kalian masih ingat apa saja keteladanan yang dapat kita ambil? Keteladanan adalah contoh yang baik yang dapat kita ambil dari sikap perilaku Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Yang pertama, Nabi Nuh adalah sosok yang memiliki hati yang lemah lembut. Kenapa disebut seperti itu? Karena meski bertahun-tahun Nabi Nuh, bahkan ratusan tahun, beliau berdakwah dan menyeru umatnya agar menyembah kepada Allah, akan tetapi beliau tetap sabar meskipun dicaci, dimaki, diolok-olok, bahkan dihina, disakiti. Akan tetapi beliau membalasnya dengan doa, mendoakan, mengajak dengan hikmah atau dengan hati yang lemah lembut agar kaumnya mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh adalah sosok yang lemah lembut. Yang kedua, Nabi Nuh adalah sosok yang memiliki kesabaran untuk senantiasa mengajak umatnya ke dalam kebaikan. Kesabaran itu beliau tunjukkan tatkala beliau mengajak dalam hitungan rentan yang sangat panjang, ratusan tahun. Satu. Yang kedua, tatkala Nabi Nuh diutus oleh Allah untuk membuat bahtera atau kapal yang besar, tidak sedikit kaumnya yang saat itu mengolok-olok, bahkan berusaha untuk merusak bahtera tersebut. Akan tetapi beliau tetap meladeni kaumnya pada saat itu, tetap dengan lembah lembut dan sabar. Begitu juga kita hendaknya mengikuti jejak beliau, mencontoh beliau dengan selalu sabar dalam kondisi yang saat ini kita rasakan. Apa nak? Kita terpaksa melaksanakan sekolah dari rumah atau daring, dalam jejaring. Setiap hari yang harusnya kita masuk sekolah, bertemu dengan bapak ibu guru, tidak hanya dengan Pak Ahmad, akan tapi dengan guru-guru yang lain, akan tetapi harus di rumah belajarnya, memakai internet, memakai handphone, memakai laptop yang terkadang terputus hanya gara-gara jaringan yang buruk, atau paketannya habis, atau laptopnya atau handphonenya masih dipakai saudaranya. Hal-hal itu menguji kesabaran kita. Maka bersabarlah sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Nuh. Yang ketiga, Nabi Nuh berdakwah tanpa putus asa. Ingat, jangankan ratusan tahun, 10 tahun, atau bahkan 1 tahun.
kita ini saja disuruh menunggu untuk tidak masuk sekolah. Kadang-kadang kita ini nggak sabar, menganggap ini, menganggap itu, ngomong ini, ngomong itu. Padahal memang tidak masuk sekolah bukan berarti kita tidak belajar, akan tapi kita tetap belajar seperti di sekolah, akan tetapi dari rumah. Maka mencontoh ketauladanan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam dalam berdakwah tidak putus-putus. Sama hari ini kita juga mencontoh keteladanan beliau. Meski tidak masuk di dalam kelas, akan tetapi kita tetap belajar tidak putus-putus. Terus belajar walaupun dari rumah, akan tetapi tidak menyurutkan usaha dan nyali kita, tetap melanjutkan pembelajaran. Dan yang terakhir, yang keempat adalah hati yang keras, angkuh, akan menutup dan merugikan diri kita sendiri. Siapa ini? Ada yang masih ingat kisah yang terakhir kemarin? Anak dan istrinya Nabi Nuh. Anaknya yang mempunyai sikap yang angkuh, tongkat. Angkuh itu keras hati. Ketika diajak oleh orang tuanya, ya bunaya, wahai anakku, ayo masuklah engkau ke dalam kapal. Karena bahtera ini atau kapal ini akan menyelamatkan kita semua dari banjir bandang yang sangat besar ini. Seperti diceritakan Pak Ahmad, bahkan konon tidak pernah terjadi banjir sebesar ini. Akan tetapi anaknya malah lari dan mengatakan, wahai ayahku, aku akan lari menuju ke atas gunung, karena di atas gunung tidak mungkin terkena banjir. Akan tetapi akhirnya anak dan istri Nabi Nuh pun menjadi korban dari keganasan banjir. Maka Allah mengingatkan, innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Tidak usah engkau tangisi wahai Nabi Nuh, sesungguhnya mereka itu adalah bukan keluargamu. Orang yang sudah diingatkan berkali-kali, diajak berkali-kali dengan lemah lembut, sudah dengan kesabaran, sudah dirangkul, dirayu, tapi kok malah lari, malah menjauh, itu sudah bukan menjadi bagian dari tugas kita. Maka Allah mengatakan, itu bukan dari bagian tugasmu, bukan keluargamu, sudah lepas dari kendalimu. Innahu amalun ghairu shalih. Sungguh yang berkeras hati, kemudian congkak, angkuh dan sombong, itu bukanlah amal yang soleh, amal yang benar, bukan amal yang baik. Ingat, semua keteladanan yang dicontohkan Nabi Nuh ini dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, jangan lupa bahwa kisah ini bukanlah hanya sekedar kisah yang kita baca, kemudian merasa tertarik, kemudian kita tinggalkan dan kita lupakan. Akan tetapi kisah para nabi-nabi, para kekasih Allah, utusan Allah, adalah menjadi contoh, atau dalam bahasa Al-Quran, uswah. Menjadi uswah buat kita semua, agar kita meneladani dan mencontoh kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh para kekasih Allah. Pak Ahmad yakin kalian nanti di rumah setelah membaca kisah ini, mulai dari kelemah lembutan, kesabaran, mau mengingatkan, menjauhkan diri dari keangkuhan, berkeras hati, insya Allah bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku sekalian, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Sampai ketemu kembali dengan Pak Ahmad. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.